Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami akan memperkenalkan ada Tia Monita, saya sendiri Kevin Wibowo, Susi Romadhani, dan Razak Ade. Agenda kali ini kita akan membahas pertama profil The Claw, aspek pertimbangan, akun, keunggulan, dan perencanaan. Yang pertama profil The Claw. The Claw berdiri di kota Bandung, terkenal dengan berbagai macam fashionnya. Banyak toko butik yang menawarkan pakaian yang memiliki kualitas baik dan modelnya modis, sehingga menjadi tren anak muda. Melihat pada zaman sekarang ini, banyak orang yang menggunakan outer dikarenakan outer ini menjadi salah satu gaya hidup bagi para kaum wanita, tidak kecuali mereka yang memakai hijab. Visi dari The Claw menjadikan pakaian outer ini sebagai tren anak muda yang sopan dan bernilai bagi seluruh masyarakat. Kedua, menjadikan industri fashion yang ada di Indonesia menjadi terkenal di Asia, bahkan di dunia. Bisa meningkatkan ekonomi bangsa Indonesia dengan memanfaatkan peluang industri fashion. Misinya, yang pertama, dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya agar dapat memuaskan hati konsumen ketika sedang belanja, membantu meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui industri fashion. Ketiga, selalu meningkatkan kinerja dan kualitas produk yang baik sehingga dapat terwujudnya pelayanan yang memuaskan terhadap semua konsumen. Kisah The Claw. The Claw adalah salah satu bisnis asal Indonesia yang merangkak dari nol dan terus berkembang hingga saat ini. Bisnis ini terdiri karena tugas kuliah 4 mahasiswa. Namun mereka memutuskan untuk terus mengembangkan bisnisnya dan memanfaatkan peluang yang ada. Dan tidak seukur hanya tugas kuliah saja. Struktur dari The Claw, yang pertama saya sendiri, Kevin sebagai owner, Tia sebagai sekretaris, Razak sebagai marketing, dan Susi sebagai bendahara. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Susi tentang kanva bisnis. Yang kemudian ada kanvas bisnis. Di sini yang pertama ada key partners, yaitu partner dari toko kita, yaitu ada code_id. Kemudian ada partner dari pengiriman, yaitu JNE dan JNT. Untuk key activitiesnya ada pra penjualannya, mengontrol barang dari toko Claw_id, kemudian membuat form pembelian ke Claw untuk selanjutnya di packing dan dikirim ke konsumen. Kemudian yang untuk pra penjualan, memastikan konsumen terpuaskan dengan barang yang dipesan dengan menggunakan live chat. Key resource-nya ada sumber daya utama, pengelola dropship dari Claw_id. Kemudian ada value proposition. Yang pertama ada produk, yaitu outer yang disediakan berjumlah 10 jenis sehingga konsumen bisa memilih dengan sesuai kebutuhannya. Yang kedua ada model yang tersedia, berbeda harga tergantung dari model dari outer tersebut. Yang kemudian ada social impact, yaitu kami mendapatkan pelajaran untuk mencari barang yang sedang tren sehingga bisa mengambil keuntungan dari penjualan barang. Yang kedua, pendapatan didapatkan dari keuntungan yang kemudian diputar untuk menjadi modal baru. Untuk customer relationship, adanya pemberian diskon dengan minimal pembelian 5 item. Channelnya, untuk saluran promosi kita pakai website, YouTube, marketplace, serta sosial media seperti Shopee, Lazada, Instagram dengan nama akun thecloth.co. Untuk customer segmennya secara geografi, orang yang tinggal di daerah Bandung, Jawa Barat, khususnya di Kelurahan Kiara Condong. Untuk yang demografi, yang pertama berjenis kelamin perempuan, berusia remaja hingga dewasa, membutuhkan yang beragama Islam. Untuk psikografinya, yang pertama gaya hidup yang mengikuti perkembangan zaman,
kemudian kepribadian yang feminim dan natural, kemudian tingkat ekonomi yang menengah. Untuk cost strukturnya ada biaya kargo serta biaya pengemasan. Untuk revenue-nya ada profit dari penjualan produk itu sendiri oleh rekan saya. Selanjutnya ada aspek pertimbangan The Klotsko. Di sini ada potensi pasar. Potensi pasar bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu bisa analisa konsumen dan analisa pesaing. Untuk analisa konsumen bisa dilakukan dengan cara misalkan yang pertama itu ada target geografi, lalu ada target demografi. Yang didapatkan hasil target penjualan The Klotsko yaitu di kalangan wanita remaja dan dewasa dengan keuangan menengah. Lalu untuk daerah yang ditargetkan yaitu Kota Bandung dengan Kecamatan Kiara Condong. Lalu yang kedua itu ada analisa pesaing. Untuk analisa pesaing dilakukan dengan cara mengetahui jumlah dan jenis pesaing dan juga kelemahan dan kekurangan yang toko lain miliki, sehingga dapat mengidentifikasi seluruh pesaing yang ada dan dapat mengetahui kondisi pesaing. Dilanjut ada akun The Klotsko. Untuk akun The Klotsko ini bekerja sama dengan beberapa marketplace. Pertama itu ada Tokopedia, lalu ada Lazada, dan yang terakhir ada Shopee. Alasannya untuk memiliki agar akun The Klotsko itu memiliki potensi yang besar dalam strategi meningkatkan penjualan. Di sini ada tampilan website dan sosial media. The Klotsko ini membuat akun sosial media seperti YouTube, lalu ada Instagram dan WhatsApp, dan terakhir ada Line@. Untuk websitenya dalam tampilan seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada keunggulan. Dengan bangga kami mempresentasikan keunggulan kami. Nah, dengan sangat bangga, keunggulan-keunggulan ini kami presentasikan, yaitu ada bahan dan jahitan dengan kualitas premium, ada harga yang sangat terjangkau, pelayanan maksimal, desain kasual dan simpel, pelayanan cepat, dan pembayaran yang sangat mudah. Lalu selanjutnya ada perencanaan. Rencana keuangan ini untuk mempermudah kami menghitung pengeluaran dan pemasukan dan juga target keuangan hingga target penjualan kami. Dengan contohnya biaya bahan baku, bahan kain baby doll, benang jahit, jarum mesin jahit dengan total 53.500, dan ada juga biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya pendukung, biaya peralatan, dan biaya lain-lain. Untuk memulai itu dengan total 85.400. Lalu selanjutnya itu ada harga pokok produksi dengan biaya produksi, biaya bahan baku langsung, kain baby doll, benang jahit, jarum mesin jahit itu dengan total 53.500. Dengan biaya tenaga kerja langsung itu 10.000, dan biaya produksi pendukung dengan label merek, plastik baju, bensin listrik itu dengan total 15.900. Nah, sehingga minimal penjualan 7 hari atau dalam seminggu adalah 30 outer yang terjual dengan mendapatkan keuntungan 2.555.000 dengan keuntungan bersih 228.000 per 30 outernya. Itu untuk keuangan. Serta selanjutnya ada rencana kegiatan. Nah, kami telah membuat rencana kegiatan atau Gantt chart kami selama 1 tahun, sehingga kami mempunyai patokan untuk melakukan promo atau melakukan kapan launching produk baru, hingga tanggal-tanggal penting untuk promo pembuatan pembelian konten terbaru kami, atau juga promo-promo untuk tanggal-tanggal penting seperti 14 Februari, tanggal 1 Januari, dan juga tanggal 17 Agustus. Ada promo Valentine, promo Tahun Baru, dan juga promo kemerdekaan. Itu bisa sangat membantu kami untuk menarik konsumen-konsumen yang baru, dan juga kami mempunyai beberapa sosial media yang tadi kami manfaatkan untuk konten-konten terbaru kami, seperti konten fun fact di Instagram, konten-konten terbaru review yang ada
di YouTube sehingga konsumen kami bisa melihat bahwa produk-produk kami ini benar-benar unggulan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.